Ya, Alhamdulillah MWC sekelas Pondok Pesantren Al-Fatah Tegal Gandu ya di Wanasari sana mau mengkaji, tapi sayangnya yang dikaji itu selegenje berdasarkan manuskrip buatannya Rumel Abbas, manuskrip lucu-lucuan Bahsul Masail Nasab di Brebes tambah manuskrip kitab sezaman. Manuskrip apa Kang Mas, Kang Yai, Mas Yai, Gus? Itu manuskrip bohong-bohongan. Al-Maliki kola akhbarona Al-Husain bin Muhammad bin Ubaid ibnul Askari kola haddatsana, yang asli ini. Tapi di situ dibuat sendiri. Haddatsana Al-Hasan bin Muhammad Al-Allal kola haddatsana jadi Abdul Hasan Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Isa. Ini tujuannya itu untuk mencari Abdullah yang hilang itu loh. Intinya itu di situ. Syarat asli yang terdapat dalam kitab Tarikh Baghdad, Ibnu Al-Askari mempunyai murid Ali bin Muhammad bin Hasan Al-Maliki. Dalam manuskrip Rumel, Ibnu Al-Askari mempunyai murid Abdullah bin Ahmad bin Isa. Apa ngapusi kaya apa? Raiso. Ibarat jalan itu sudah buntu. Lari kemana sudah kami tutup semua jalurnya. Mau lari kemana? Mau mumbul naik ke atas nggak akan bisa. Sebenarnya untuk merespon sekelas MWC ini bukan kelas kita ya, mohon maaf ya, sebenarnya nggak menyepelekan. Harusnya yang kita respon itu sekelas PB. Nah ini MWC pun kita telateni. Karena apa, kalau dibiarkan nanti itu akan merembet kemana-mana. Kalau kebenaran, kebaikan itu sulit diterima, tapi kalau kebatilan, kesalahan, kesesatan itu cepat merembetnya, seperti api ya yang membakar kayu yang kering. Oleh sebab itu harus diluruskan ya. Alhamdulillah MWC sekelas Pondok Pesantren Al-Fatah Tegal Gandu ya di Wanasari sana mau mengkaji, tapi sayangnya yang dikaji itu selegenje berdasarkan manuskrip buatannya Rumel Abbas, manuskrip lucu-lucuan, bohong-bohongan, prank-prankan, PHP-an kok dipakai. Ya inilah, ini baru 1 tahun setelah terbitnya buku Keabsahan Nasabah Alawi karya gerombolan para penipu-penipu itu. Baru 1 tahun sudah dijadikan oleh sekelas ya MWC NU, kemarin juga PCNU Kabupaten Batam itu ya sebagai rujukan. Apalagi kalau kita diam 50 tahun yang akan datang, hancur sudah negeri ini dengan kebodohan, dengan kejahilan, kembali kepada zaman jahiliyah. Di zaman modern ini ada zaman jahiliyah lagi, periode kedua dan ketiga dan seterusnya. Ini sekelas organisasi NU saja masih males belajar. Karena apa? Dalam hukum kausalitas, orang yang malas berpikir itu mudah untuk dipropaganda. Kenapa kiai-kiai sepuh pesantren ya sekelas rektor sekalipun itu mudah dipengaruhi gara-gara malas berpikir lagi, malas menambah literasi dan referensi plus dokumentasi keilmuan yang terkini. Ya, akhirnya jadinya seperti ini. Jadi Bahsul Masail Nasab di Brebes tambah manuskrip kitab sezaman. Manuskrip apa Kang Mas, Kang Yai, Mas Yai, Gus? Itu manuskrip bohong-bohongan. Sudah saya ancam, Rumel Abbas dan kawan-kawan itu akan meninggalkan dosa jariah. Mereka tidak takut dosa, sudah diampuni oleh Allah Ta'ala kok. Mereka tidak takut dosa. Bahsul Masail Nasab di Brebes dan manuskrip kitab sezaman. Dajjal itu sukanya bohong ya. Nek bohong itu nggak makan ya. Bohong atau tidak tahu sama sekali. Nah ini dasarnya apa? MWC LBM MWC NU Wanasari Brebes. Dasarnya ternyata ya inilah.
Alah nak. Inilah nanti kalau kita tidak mengingatkan umat ini, keabsahan nasabah Alawi akan menyesatkan ratusan bahkan miliaran umat manusia di bumi ini. Didukung oleh al-idharnya Ahmad Aud Fadoak dari Oman. Naudzubillah, tsumma naudzubillah, nggak takut dosa. Ini manuskrip jadi-jadian, manuskrip bohong-bohongan, lucu-lucuan. Sudah saya sertakan juga 28 halaman tulisan karya Kiai Haji Madzuddin Usman yang mengatakan bahwa manuskripnya Rumel ini manuskrip bohong-bohongan, lucu-lucuan, ya, main-mainan, tapi ditemenanan oleh LBM MWJNO Wanasari Brebes. Berbahaya. Terus nanti akan direkomendasikan ke PC, PW, lalu ke PB. Memalukan. Memalukan. Ya, ini loh. Naudzubillah, tsumma naudzubillah. Coba nggih, kawan-kawan Kiai Gus-gus, nggih, khususnya di pondok pesantren itu, tolong buka kitab Tarikh Madinatus Salam, halaman, kalau juz 8-nya itu halaman 669. Kalau di catatan Kiai Haji Madzuddin Usman yang di ulama Nusantara menggugat nasab palsu ini 559, mungkin beda halaman. Tapi kalau yang punya saya ini nomor perawi rijalul hadisnya itu 4158, Al-Husain bin Muhammad bin Ubaid bin Ahmad bin Makhlad bin Ban, yakni Abu Abdillah Ad-Daqqaq Al-Ma'ruf bin Al-Askari. Husain bin Muhammad, ya, inilah yang dibuat pegangan oleh Dik Rumel Al-Kadzab itu. Katanya ada sanad dari Hasan Al-Alal. Hasan Al-Alal. Nek Al-Khalal itu ada. Al-Alal itu hanya ada karena kesalahan cetak di dalam kitab Al-Mas'ur Rawi cetakan kedua. Di dalam kitab Al-Arba'unnya Syekh Yasin Al-Padani. Ya, sama kitab As-Syajarah Az-Zakiyah itu Al-Alal. Saya telusuri ke manuskripnya Ad-Dalal, sampai ke Al-Majdi ya Ad-Dalal, sampai kemana semua Ad-Dalal, bahkan di kitab karya Alwi bin Thohir Al-Haddad sekalipun ya Ad-Dalal. Lah, ini coba kalau yang punya ulama Nusantara menggugat nasabah Alawi, dibuka halaman 132 sampai 133. Menurut penulis, kitab Musnad Hasan Al-Alal adalah kitab palsu yang ditulis tahun 1960 Masehi oleh Salim bin Jindan, Jakarta. Jadi Jindan-Jindan itu ya sama. Mengenai alasan tuduhan kepada Salim bin Jindan akan penulis jelaskan sebentar lagi. Kepalsuan sebuah rangkaian sanad mudah dibuktikan dengan meneliti nama-nama perawi yang ada di dalam rangkaian sanad itu. Para perawi hadis telah dicatat rapih oleh para ahli hadis. Setelah diteliti rangkaian sanad itu adalah sanad cangkokan dari sanad asli yang terdapat dalam kitab Tarikh Baghdad. Ini Tarikh Baghdad sudah saya sertakan. Tarikh Baghdad, ya. Tarikh Baghdad yang juz 3. Juz 3 halaman 18. Nanti panjenengan buka. Muhammad bin Husain Abu Ja'far Ad-Daqqaq haddatsa anil Qasim bin Bishr bin Ma'ruf rawa anhu Abu Abdillah ibnu Al-Askari wa dzakara annahu kana ibnu ammati jadihi Ubaid bin Ahmad wa annahu sami'a minhu fi sanati 300 dan seterusnya. Jadi ini Salim bin Jindan buat sendiri gara-gara mungkin frustasi nggak menemukan leluhurnya, akhirnya membuat, perhatikan sanad asli di bawah ini. Yang asli itu ini, Akhbarona Ali bin Muhammad bin Hasan Al-Maliki, ya, sama seperti juz 3 ini. Yo, Akhbarona Ali bin Muhammad bin Hasan Al-Maliki qala akhbarona Al-Husain bin Muhammad bin Ubaid ibnul Askari qala haddatsana. Yang asli ini, tapi di situ dibuat sendiri. Haddatsana Al-Hasan bin Muhammad Al-Allal qala haddatsana jadi Abdul Hasan Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Isa. Ini tujuannya itu untuk mencari Abdullah yang hilang itu loh. Intinya itu di situ, bahwa Abdullah itu sudah ada sejak abad 5, yakni 460, yakni manuskrip
tahun 460 Hijriah itu sudah disebutkan lebih tua daripada As-Sajarah Al-Mubarakah. Ngomong ya orang dasar ya orang duwe isin ya. Dalam sanad asli yang terdapat dalam kitab Tarikh Baghdad, Ibnu Al-Askari mempunyai murid. Nah, muridnya itu nggak ada yang Abdullah. Coba dilihat, nanti saya sertakan, saya usahakan di pertemuan berikutnya. Tarikh Madinatus Salam, Tarikh Al-Baghdadi namanya. Tarikh Madinatus Salam itu terkenal dengan nama Tarikh Al-Baghdadi. Tak selang-seling aja. Jadi intinya, kalau kita buka kitab Tarikh Madinatus Salam atau Tarikh Baghdad juz 8 halaman, kalau kayak Ibnu Nusman itu beda ya, halaman 669. Mungkin salah cetak, tulis angka nggih 569 Kiai Madinatus Nusman. Saya 669. Yakni muridnya Husain bin Muhammad ya, yang terkenal dengan nama Ibnul Askari itu ya. Ini Ibnul Askari mempunyai murid yakni sebentar ini tak sebutkan. Haddatsana Abul Qasim Al-Azhari, yakni Abul Qasim Al-Azhari, Abu Muhammad Al-Jauhari, Hasan bin Muhammad Al-Khalal, bukan Dalal, di mirim-mirim Dalal, di Al-Alal. Al-Khalal itu ada Ahmad bin Muhammad Al-Atiki, Abdul Faraj bin Barhan, Qadi Abu Ala Al-Wasiti, Abdul Aziz bin Ali Al-Azji, Ali bin Muhammad bin Hasan Al-Maliki, Qadi Abu Abdillah Al-Baydawi, Ahmad bin Umar Roh An-Nahrawani, Abu Qasim At-Tanuhi. Gitu loh. Nggak ada Ubaidillah bin Ahmad Al-Aba An-Nafat ora ono. Lah karo Rumel ini digawe-gawe dhewe. Dalam sanad asli yang terdapat dalam kitab Tarikh Baghdad, Ibnu Al-Askari mempunyai murid Ali bin Muhammad bin Hasan Al-Maliki. Dalam manuskrip Rumel, Ibnu Al-Askari mempunyai murid Abdullah bin Ahmad bin Isa. Apa yang ngapusi kaya apa? Raiso. Ibarat jalan itu sudah buntu. Lari kemana sudah kami tutup semua jalurnya. Mau lari kemana, mau mumbul naik ke atas, nggak akan bisa. Nggak akan ketemu, karena nggak ada. Wah, yang nggak ada belum tentu tidak ada. Alasanmu. Tarikh Baghdad juz 8 halaman 669. Al-Husain bin Muhammad bin Ubaid bin Ahmad bin Makhlad bin Iban bin Aban bin Abu Abdillah bin apa ya, ini bernama Abu Abdillah Ad-Daqqaq Al-Ma'ruf Ibnul Askari. Itu murid-muridnya tercatat semua yang meriwayatkan hadis itu. Nggak ada yang namanya Abdullah bin Ahmad bin Isa bin Muhammad bin Ali Al-Uraidi bin Ja'far Shadiq, itu nggak ada. Semoga saja banyak yang bertobat, menyadari kesalahannya, kekeliruannya. Karena mereka beramal tanpa ilmu, tanpa menggunakan dasar ilmu pengetahuan yang dicarinya atau yang ia dapatkannya selama dia berguru kepada para kiai atau ulama-ulamanya. Ya, kita maklumi bersama. Ya, semoga saja masih ada harapan, karena thalabul ilmi itu sampai ilal lahdi, tidak hanya ila jadi kiai, ila jadi priai, ya, ila jadi habib atau jadi syekh, enggak, tapi ilallah sampai mati.